akan membahas tentang otot. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat video berikut ini. Nah, anak-anak, terkait pembelajaran otot pada hari ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis dan ciri-cirinya. Untuk apa sih kalian belajar jenis-jenis dan ciri-ciri otot? Nah, tujuannya agar anak-anak bisa mengetahui jenis-jenis otot yang ada pada tubuh manusia serta ciri-ciri yang dimiliki dari masing-masing otot tersebut. Anak-anak, kita sebagai manusia memiliki 3 jenis otot. Yang pertama adalah otot lurik. Yang kedua adalah otot polos. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Kenapa sih ketiganya harus dibedakan? Ternyata ketiganya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yuk kita simak masing-masing ciri-ciri dari ketiga otot ini. Nah, anak-anak, yang pertama kali kita bahas adalah otot lurik atau otot rangka. Ciri-ciri yang pertama adalah berbentuk silindris memanjang dengan garis gelap terang atau lurik. Jadi anak-anak, ketika anak-anak melihat di gambar ya, bisa terlihat ada garis gelap dan garis terang yang menyusun otot lurik. Sehingga otot ini disebut sebagai lurik. Ciri-ciri yang kedua adalah banyak inti sel di tepi. Nah, anak-anak bisa lihat kan ada titik-titik pink. Nah, titik-titik pink tersebut adalah inti sel. Di setiap silindrisnya, ya, di setiap silindrisnya anak-anak akan melihat lebih dari 1 inti sel yang melekat di sana. Sehingga otot lurik ini memiliki inti sel berjumlah banyak dan terletak di tepi, bukan di tengah. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga adalah menyusun otot yang melekat pada rangka. Jadi otot lurik ini letaknya ada di rangka, sehingga otot lurik ini memiliki nama lain sebagai otot rangka. Jadi otot lurik ini selalu akan melekat pada tulang-tulang kita. Yang selanjutnya yaitu otot lurik itu bekerja secara sadar. Apa sih maksudnya bekerja secara sadar? Bekerja secara sadar adalah bekerja di bawah perintah otak kita. Contohnya, ketika kita ingin menulis, maka otak akan memerintahkan kepada tangan kita untuk mulai memegang pensil dan mulai menulis. Sehingga otot-otot lurik ketika menerima sinyal dari otak akan mulai menggerakkan tangan kita untuk mulai menulis. Jadi secara sadar otot lurik bekerja untuk menggerakkan tangan kita. Kemudian yang terakhir, otot lurik memiliki ciri-ciri gerak cepat dan mudah lelah. Anak-anak pasti pernah berlari kan? Nah, berlari itu menggunakan kaki. Nah, tulang-tulang yang ada di kaki, rangka yang ada di kaki itu pasti akan dilekati oleh otot lurik. Nah, ketika kalian berlari, otot-otot kita pasti bergerak dengan cepat kan? Dan setelah itu kita jadi lelah. Sehingga otot lurik ini bekerja secara cepat dan mudah lelah. Selanjutnya adalah tentang otot polos. Nah, ciri-ciri dari otot polos adalah otot ini berbentuk gelondong dengan ujung meruncing. Berbeda ya dari otot lurik yang tadi. Kalau otot lurik bentuknya silindris memanjang, sedangkan otot polos kita melihat bentuknya gelondong dengan ujung meruncing. Kita bisa lihat di gambar ya, ada ujungnya yang meruncing. Kemudian otot polos ini memiliki 1 inti sel saja dan terletak di tengah. Jadi dilihat ada bagian pink itu ya, ada titik pink itu adalah inti sel. Jadi di setiap sel otot polos hanya ada 1 inti sel dan terletak di tengah. Kemudian yang ketiga adalah menyusun organ dalam seperti usus, pembuluh darah, dan lambung. Nah, kalau otot rangka tadi, ya, otot lurik tadi terletak di tulang-tulang kita, sedangkan otot polos
dia bekerja di organ-organ dalam kita seperti usus, pembuluh darah, dan lambung. Nah, otot polos ini bekerja secara tidak sadar sehingga anak-anak ketika kita selesai makan, anak-anak tidak perlu menyuruh untuk usus kita atau menyuruh lambung kita untuk mulai bekerja. Ketika makanan sudah masuk ke lambung, lambung akan otomatis mulai bekerja dengan otot-otot polos yang ada di sana. Sehingga otot-otot polos yang ada di lambung tidak perlu diperintah oleh otak untuk mencerna makanan kita. Sehingga otot polos ini bekerja secara tidak sadar atau tidak di bawah perintah otak kita. Untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu otot polos ternyata memiliki gerak yang lambat dan tidak mudah lelah. Nah, anak-anak bisa dibayangkan ketika otot polos ini mudah lelah, pasti ketika kita makan dan lambungnya dalam posisi lelah, lambung tidak akan mau untuk mencerna makanan-makanan kita. Nah, alhamdulillah ya, Allah menciptakan otot polos dengan cara bekerja secara tidak mudah lelah. Yang terakhir adalah otot jantung. Nah, anak-anak, ciri-ciri otot jantung adalah yang pertama, otot jantung ini berbentuk silindris memanjang. Sama ya seperti otot lurik. Cuma yang membedakan adalah ketika otot lurik itu di ujungnya tidak bercabang, maka otot jantung ini di setiap ujungnya akan mengalami percabangan. Nah, bisa dilihat ya di gambar akan ada percabangan. Ciri-ciri yang kedua yaitu otot jantung memiliki satu inti sel. Secara umum, hampir semua otot jantung memiliki satu inti sel. Namun, terkadang ditemukan ada beberapa otot jantung yang terdiri dari 2 inti sel atau lebih. Inti sel ini terletak di tengah. Kemudian, otot jantung tentu saja sesuai namanya, dia terletak di jantung kita, bekerja untuk jantung kita. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Otot jantung ini bekerja secara tidak sadar, jadi tidak membutuhkan perintah dari otak kita. Ini dia yang menjadi kebesaran Allah. Kenapa? Karena Allah membuat otot jantung ini bekerja secara tidak sadar. Ketika misalkan kalau otot jantung kita bekerja secara sadar, butuh perintah otak kita, dan kita kebetulan lupa untuk memerintahkan jantung kita berdetak, wah bisa berhenti ya. Sehingga alhamdulillah Allah membuat otot jantung kita ini ya bekerja secara tidak sadar, tidak perlu perintah dari otak kita. Nah, otot jantung ini bergerak secara lambat dan tidak mudah lelah. Kalau misalkan otot jantung ini bekerja mudah lelah, wah bisa bahaya ya, bisa berhenti mendadak otot jantung kita. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham kan? Tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis otot dan ciri-cirinya. Jika anak-anak masih ada yang belum paham, maka bisa langsung ditanyakan kepada guru pengampu tematik. Baik anak-anak, sekian penjelasan tentang otot kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.